Oke, nah ini dia sih 30 days challenge buat bangun habit bisnis online-nya kita nih. Jadi di 2022 kita mau ngapain? Apakah melanjutkan apa yang ada sekarang, tapi harus lebih confident dong, harus tahu nambah leads, prospeknya dari mana, kemudian gimana melakukan penawaran kita, skrip-skrip apa yang dipakai gitu ya. Kita mau praktekin bareng nih di Desember, mumpung ya sebenarnya kalau berbisnis nggak ada tutup bukunya ya, lanjut terus, tapi jangan sampai berbisnis dengan ketidakyakinan gitu ya, apakah produk, jasa, ide, penawaran yang kita buat ini maksa atau dengan manfaat gitu ya Pak ya, kita tawarkannya dengan confident dong. Itu merupakan solusi dari sekelompok target market yang sudah kita sasar gitu ya, yang jualan hijab, ini kualitas bahannya sebenarnya nggak bagus, tapi harganya terjangkau, modelnya lucu-lucu, walaupun di badan panas gimana ya bikin skrip penawarannya gitu ya. Nanti kita akan bahas dan praktekin bareng, plus akan upload kompakan di TikTok gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak punya TikTok nanti bisa pakai media sosial lain, tapi dengan mengikuti program ini, teman-teman punya konten yang siap re-upload satu hari satu konten, one day one content. Nanti aku akan jelaskan lagi konsep bisnisnya, konsep bimbingannya seperti apa. Tadi kayaknya Pak Faruk udah open cam, kenalan, monggo Pak. Selamat malam. Malam Pak Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, tadi ada kegiatan ini salat dulu tadi. Iya, Bapak. Alhamdulillah bisa sempatkan kumpul nih, Pak. Boleh kenalan, Pak, dari daerah mana domisilinya? Saya baru kenal. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Sumatera Barat ya? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, oh, Palembang ya? Perbatasan Bengkulu sudah di sini. Oh, mantap. Wah, ini punya sahabat online seluruh Indonesia, bahkan sampai Hong Kong ya. Dengan online ini memungkinkan kita ya, Pak ya. Salam, Pak. Bagaimana Pak Faruk? Ada yang mau diceritakan nggak? Bapak Ya. terima iklan dari WhatsApp ya? Apa mungkin teman dari Pak Anton? Saya dari Pak Anton tadi. Ya, ya, ya. Beneran baru juga ini, baru belum lama kenal dengan Pak Anton juga. Oh iya, Pak. Ya. Silakan. Pak. Jadi saya coba menyimak dulu, Mbak. Ya. Saya menyimak dulu. Siap, siap, siap. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah dari Lubuk Linggau punya sahabat online baru nih saya. Ya. Gimana Pak Anton, Kak Subo? Ya. Ada yang mau disampaikan nggak Kak Furkon nih sebelum aku sampaikan apa nih yang boleh menjadi pertanyaan? Ada yang mau itu atau saya boleh itu Mbak Luki? Boleh ya saya? Boleh. Monggo Pak. Ini tadi sih emang ya itu saya kan saya juga itu seperti yang tadi Pak Faruk sampaikan, kita baru kenalan di ini, tapi bidangnya sama dengan Pak Faruk, kita sama-sama di suplemen kesehatan juga. Wow. Jadi pas kebetulan dari leader tuh ada seperti mentoring juga. Nah ini tadi juga sempat tadi menjelang maghrib, menjelang apa tuh, menjelang mau ke pertemuan Zoom ini, saya kepikiran itu Mbak Luki. Memang sih sekarang kan memang sebetulnya pasti ya produknya kan produk kesehatan tuh. Ya. Seperti masih pandemi masih ada, terus pas juga musim penghujan udah mulai datang. Daya tahan tubuh ya Pak ya. Nah ini kok tapi saya apa postingan saya yang salah ya? Saya udah berusaha posting di Facebook, bikin status WA, tapi kok masih adem ayem gitu. Iya. Daripada itunya. Nah, saya mau tanya ke Mbak Luki, jadi
kan kita udah mau menjelang seperti tadi Mbak Luki sampaikan, kita kan pebisnis itu atau penjual online ini nggak ada tutup bukunya. Nah, apakah masih memungkinkan masih cara lah ke depannya tahun Sangat, Pak, sangat. tahun Market Indonesia 2022 untuk besar perfilman sekali. bersama Propolis ini, Mbak Luki? Oh, gitu Pasti, ya. Pak, pasti. Pertama kita Oh. sebagai pebisnis itu confident dulu. Nah, Kok saya kalau masih Bapak, mungkin nanti gini, kalau sama saya bukan motivator, Pak. Saya bukan motivator. Saya sama pebisnisnya sama Bapak. Saya praktisi muda gitu ya. Saya belum sukses, Pak. Saya ngaku saya belum sukses. Tapi alhamdulillah saya sudah punya jalur sukses saya. Nah, itu yang saya mau duplikasi ke teman-teman. itu dia. Mau nemenin, mau konfirmasi. yes. Teman-teman udah Sip. tahu belum jalur sukses online-nya teman-teman tuh di mana? Apakah sebagai konten kreator, apakah sebagai reseller, apakah dropshipper ya? Perlu siapin apa? Itu nanti kita diskusi. Sampai ke skrip, Pak. Sampai ke skrip itu di sini kita bahas. Jadi ilmunya nggak perlu ilmu canggih-canggih, ilmunya nggak perlu canggih-canggih, tapi setiap hari, ini yang saya minta waktu dari teman-teman hanya 30 menit. Dan teman-teman beruntung ya, karena teman-teman ini kelinci percobaan gitu ya. Jadi kita mau buka grup ini, grup bimbingan yang seru ya. Alhamdulillah aku sudah buktikan dan hasilkan ya lumayan lah ya 10 jutaan gitu ya dengan konsep reseller ya. Nah, teman-teman dengan bisnisnya teman-teman nanti bisa ambil ilmu-ilmunya yang setiap hari kita akan bagikan lewat WhatsApp dan halaman member ya. Aku nanti ceritakan ya detailnya seperti apa. Tapi kalau pertanyaan Pak Anton tadi sederhana gitu ya. Mbak Luki, saya sudah promosi gitu. Nah, promosinya sudah cukup belum? Nanti ada parameter-parameternya, Pak. Oh, iya. Salah satunya sebuah bisnis itu ya. Kalau kita jadi jangan bicara bisnis dulu ya. Kalau teman-teman belum menghasilkan income di atas UMR, saya sebutnya dagang. Setuju ya? Karena teman-teman belum punya admin nih, belum punya tim. Boleh ya, saya izin kita samakan persepsi, saya mau hasilkan income online. Itu dulu ya, Kak ya? Iya. Oke. Selamat malam nih, ada Bu Leli ya. Wah, keren. Disempetin, terima kasih ya kakak-kakakku, sahabat online semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tadi teman kita nih, Pak Anton tanya, Mbak Luki, saya punya bisnis di bidang suplemen kesehatan. Nah, bisnisnya juga udah sering saya dengar gitu ya, teman-teman juga mungkin udah pernah pakai, yaitu British Propolis ya Pak ya? Propolisku, tepat. Beda ya? Propolisku. Propolisku. Sebetulnya sama-sama propolis, cuman betul, hanya beda merek ya. Mereknya aja. Betul. Nah, saya cuma pengen kasih dulu ya semangatnya begini. Indonesia itu Pak, kalau di luar negeri, waduh, itu tuh lagi asik-asiknya. Asik-asiknya sebagai apa? Sebagai pasar, sebagai konsumen kedua setelah Cina. Jadi orang-orang tuh sebelum jualan ke Afrika, sebelum jualan ke India, dia melihat pasar sebenarnya Cina ya, tapi karena Cina sendiri juga banyak pedagang, dia melihat yang belum terlalu banyak UMKM-nya dan senang jajan, which is pasar Indonesia, Pak. Nah, jadi Indonesia ini market. Nah, tinggal kita ini sebagai pribadi ya, yang makanya saya suka bilang kan, mall sepi, TikTok viral gitu. Nah, gimana nih kita bisa menangkap perhatian banyak orang di media sosial karena media sosial lagi rame. Nah, kalau Pak Anton bilang saya sudah lakukannya ke siapa? Apakah ke data orang-orang yang kenal Pak Anton? Atau Bapak sudah punya habit ya, di sini kita akan bicara habit soalnya. Habit menambah teman baru setiap harinya, mengupload konten setiap harinya, berinteraksi, berkenalan, punya skrip perkenalan sampai closing. Ante. Aku tanya begitu dulu, Pak Anton udah siapin belum? Lah makan. Hah? Maaf, teman-teman aku mute ya. Belum, baru mau sih.
Ya baru I- mau lukis. iya, ya kan Pak? Nah, terus kemudian bukan cuma Pak Anton, saya juga dulu atau teman-teman banyak yang sudah invest beli buku dari para mentor Kak, tapi bingung gitu loh. Ini makainya gimana sih? Emang apa hebatnya sih punya buku gitu ya? Mungkin banyak dari kita selama ini kurang suka baca buku, ya nggak Pak? Ya kan? Nah, kemudian udah gitu ya, mentor-mentor udah cuma ngasih video aja, terus gimana? Benar belinya doang, bacanya enggak. Nah, itu makanya saya sendiri juga menghukum Pak diri saya. Kalau teman-teman lihat ya, ini penuh dengan coretan karena Mas Hermas memang membuat buku khusus buat praktek. Meskipun dia nggak bisa nemenin praktek, makanya teman-teman saya yang temenin prakteknya gitu ya. Tuh, coretan semua Pak. Tuh, coretan apa? Coretan actionnya gimana? Karena duitnya itu di action Pak. Tuh, duitnya tuh sampai belakang saya udah catat tuh. Nah, saya berharap apa yang saya hasilkan meskipun sedikit ya, saya nggak bilang sedikit banyak ya, karena rezeki itu sudah hak prerogatif Allah nih. Tapi saya tahu saya nggak akan kelaparan dalam tanda kutip, karena saya tahu pekerjaan saya itu bermanfaat. Eh, Bisnis saya ya, mau yang saya jualan kebab, yang saya jualan buku, saya tahu kemana saya akan tawarkan. Saya tahu gimana caranya menambah prospek orang yang saya tawarkan. Misalnya sekarang saya nawarin ke 100 orang, ke 200 orang. Alhamdulillah Pak, saat ini saya mengelola kontak data kurang lebih 9.000 kontak WhatsApp. Dan itu terus bertambah karena saya berteman terus. Nah, habit-habit seperti itulah yang saya akan tularkan. Ada worksheet-nya, ada lembar kerjanya, dan nggak sulit. Saya hanya mengajak teman-teman untuk menginstal ilmunya mulai dengan 30 menit setiap hari. Gitu. Nah, selain Panton, di sini ada yang mau ngobrol dulu atau boleh aku sampaikan nih tentang program bimbingannya kayak apa sih? Kamu Tiara udah pulang kantor nih, asik. Wow. Ya. Bismillah, bismillah, Ibu Leli. Bukan jadi murid ya Bu ya, jadi sahabat online-nya Bimbel Online. Kita semua saling support ya. Mungkin ada banyak di antara kita yang mungkin tidak tersupport di keluarga. Saya juga sebenarnya sendirian Bu, suami saya nggak mau bisnis. Tapi alhamdulillah dari 2015 pun suami saya selalu support. Bahkan uangnya banyak seringkali saya habiskan ya pada proses berbisnis itu. Wah, ganti-ganti luar biasa. Sampai otak saya benar, otak saya lurus gitu ya. Nah, saya bisa kerjasama sama mentor-mentor ya sekelas Mas Hermas, Mas Kodeni Santoso, Indah Warsetyo, ini bukan orang-orang sembarangan. Yang followernya sudah ratusan ribu orang di media sosial, dan mereka sudah bakukan ya ilmu bisnisnya ke dalam buku, ke dalam workshop. Nah, itu saya pilih mana yang paling cocok terutama buat pemula bisnis online yang rutinitas dan income-nya belum rutin. Gitu. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman, insya Allah. Aku mulai ya, teman-teman, aku izin. Maaf, sebelumnya suaraku terlalu kencang nggak ya? Ini soalnya internetku suka nggak stabil nih. Boleh dibantu? Iya tadi Ya, Cukup ya? bagus kok. bagus, cukup. Cukup, Alhamdulillah. Mbak Ruki. Siap Ibu, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, seperti itu ya. Jadi nafas berpikir dari Bimbel Online itu adalah menjadi sahabat dari teman-teman, di mana saya pun juga merasakan kadang kita nggak ada teman, nggak ada tempat untuk bertanya. Mau nanya ke mentor, mereka udah nggak punya waktu banyak. Buat informasi teman-teman, aku punya ponakan, itu influencer, cukup terkenal, ada 2 orang. Penghasilan mereka itu sudah ratusan juta sampai miliaran, teman-teman. Sebulan. Hanya karena pada saat mereka SMA, mereka dipegangin HP. Nah, itu terus mereka upload konten rutin setiap harinya. Sampai akhirnya mereka menemukan ciri khas dari konten-konten mereka. Yang satu stand up comedian, yang satu
ya terkenal karena lifestyle kehidupan remajanya lah ya gitu. Dan akhirnya mereka di-endorse dan sebagainya. Nah, awalnya aku sebagai tante tuh cukup senang-senang aja gitu ya. Dan aku sendiri memang punya bisnis kebab di kampus-kampus sebelum pandemi ya. Nah, setelah pandemi Februari 2020 kampus tutup, akhirnya aku kukut-kukut September 2020 resmi 3 kios kebabku di kampus-kampus tuh aku tutup gitu. Nah, teman-teman yang kerja ya karena memang biasa di dapur ya aku juga nggak bisa angkat join ke bisnis ini ya karena bimbel online ini praktis baru ada di Mei. Nah, kemudian dari September itu aku belajar nih dari mentor-mentor, kurang lebih ada 12-15 mentor, sudah terseleksi, kurang lebih ada 3-4 mentor itu aku approach, aku bilang, aku punya pemikiran kayak gini nih, karena aku lihat mentor-mentor itu ilmunya bagus, tapi bahasanya tuh bahasa dewa gitu, banyak jargonnya. Kemudian mereka juga nggak cukup punya banyak waktu buat nemenin para pemula bisnis. Nah, aku pengen temenin teman-teman yang sama aku nih, baru mulai gitu. Mungkin kita sebagai pribadi mungkin ketinggalan gelombang pertama dari kesuksesan internet di Indonesia ya, dari mulai 2015. Kalau teman-teman punya teman yang punya bisnis dan sudah go online, sudah masuk ke Instagram, sudah ikut microblog, atau punya habit upload konten one day one content, hampir bisa dipastikan bisnisnya sudah menghasilkan rutin di online. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman, sebelum kita bicara bisnis go online, kita bicara dulu kuadran keuangan. Jangan sampai teman-teman berpikir teman-teman punya bisnis, tapi teman-teman pengen hasil income instan. Kalau mau income instan dan perut masih lapar bahasaku, teman-teman mulai harus berpikir cari kerjaan dulu deh. Karena jangan sampai ngomongin bisnis atau dagang, itu banyak banget pekerjaannya teman-teman. Mulai dari mindset, skill set, kebiasaan, terus lagi udah pasti nerima penolakan. Nah, itu gimana cara kita menjawabnya? Apalagi kalau kita nggak punya grup support, ya kan? Jadi deh nih, kita asah terus sampai akhirnya muncullah ide menemani teman-teman lewat bimbingan seperti ini. Jadi full 1 bulan, 30 hari gitu ya, buat yang baru memulai pas banget, buat yang sudah ada bisnis atau punya stok tapi selalu bingung jual kemana, bingung nambah calon prospek, calon loh ya, bukan pelanggan yang beli ya, baru calon aja bingung gitu, gue mau temenan ke siapa. Nah, itu yang aku bilang, berarti kita ini masih di fase yang otak kita ini masih kusut gitu. Jadi aktivitas kita tuh jadi nggak jelas gitu, tidak bisa diukur. Nah, itu ada solusinya insya Allah. Gitu ya, kita pengen hasilkan income rutin di 2022. Nah, ini testimoni bukan yang ikut program karena ini program baru. Itu kenapa buat teman-teman yang join di program ini, aku bilangnya namanya komitmen fee. Komitmen fee kenapa? Karena kita pengen praktek. Selama 30 hari kita pengen praktek bareng dan itu akan saya data teman-teman, akan kami data. Yang mengerjakan semua itu komitmen fee-nya akan dikembalikan full 100%. Gitu ya, ini teman-teman yang sudah terbantu lah, tapi bukan di program ini ya, terbantu dalam arti mereka merapihkan, oh iya sekarang aku lebih confident bikin konten, oh iya nih ada mentor-mentor yang berbagi ilmunya, praktis gitu ya. Oke, nah ini ya pemikiran teman-teman gitu ya, apa masih merasa aku udah jalanin bisnis kok nggak ada penghasilan tambahan, kemudian ya khawatir dengan pekerjaan sekarang, atau ini bisnis dilanjutin atau enggak sih gitu ya. Itu ada jawabannya teman-teman, nanti kita akan jawab gitu ya, karena nah ini yang akan kita kerjakan. Oke, nah yang pertama ya teman-teman, nanti kurang lebih kan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, 4 minggu itu akan terbagi ke 4
akan kebagi ke 4 fase. Jadi fase pertama itu lebih ke identification, ya, mengenal. Walaupun teman-teman sekarang jalanin bisnis skincare, laundry, ekspedisi, properti, atau mungkin bisnis kesehatan yang tadi itu, teman-teman akan aku ajak setiap harinya, sebentar, kayaknya di sini aja, ya. Oke, nah jadi ini challenge-nya. Challenge-nya apa sih yang akan disediakan dari Bimbel Online? Itu ada 4. Yang pertama, setiap pagi teman-teman akan mendapat pesan arahan di WhatsApp setiap harinya selama 30 hari. Ini ada pesan, nah itu nanti ada reply dengan logo atau jawaban apa. Kalau itu sudah di-reply, berarti mengerjakan tugas, gitu ya. Berarti melakukan challenge-nya. Kemudian kita dari arahan itu kita akan merefleksikan ke bisnis kita, terus nanti ada tugasnya mingguan. Tugasnya mingguan. Minggu pertama nanti itu akan lebih mengenal diri, minggu kedua akan lebih mengenal target marketnya, minggu ketiga ada challenge untuk berkenalan atau berjualan gitu ya. Sampai yang rutin ini adalah upload, Bimbel Online akan upload materi-materi seputar bisnis online setiap harinya, dan teman-teman dapat akses ya buat download dan re-upload di akunnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bulan Desember mau puasa, nggak bikin konten, mau upload konten Bimbel Online aja bisa. Tuh, kalau mau lebih custom, nanti aku ajarin sebelum Desember, kita akan belajar pakai aplikasi video editing untuk tambahin fotonya teman-teman, atau lembar yang custom teman-teman. Nah, karena kan nggak semua teman-teman itu ada di bisnis produk edukasi seperti aku ya, apalagi mungkin yang di kuliner, di apa, tapi semua pebisnis online itu nyambung kalau ngomongin tentang motivasi bisnis, ngomongin tentang tips dan trik bisnis gitu ya. Nah, menariknya kalau di media sosial itu sebenarnya memang kita itu lebih bisa menarik minat ketika kita berbagi, Kak, ya kan? Nah, konten-konten ini akan lebih ke konten-konten berbagi, mengajak berpikir, berinteraksi gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ambil tanpa watermark, terus mau ditambahin boleh, mau pakai versi Bimbel Online juga bisa. Tapi lebih keren, lebih cakep, lebih teman-teman banget, itu covernya atau buntutnya itu diganti sama mereknya teman-teman gitu. Itu nanti kita kalau yang belum terbiasa akan diajarkan. Nah, jadi kan setiap hari Bimbel Online upload nih di TikTok. Nah, yang di TikTok itu tugasnya setelah pagi-pagi itu, siang-siang silahkan aja, yang penting disiplin. Karena kita pengen bangun habit kan, habit berbisnis online. Ini sederhana, tapi nggak bisa diremehin teman-teman. Pertama, ilmunya nanti berbeda-beda ya, teman-teman. Nanti aku nggak bisa kasih sekarang ya. Cuman aku akan cerita ya. Kita udah siapin nih, ada 35 konten sebenarnya. Itu nanti ada skripnya juga. Teman-teman nggak usah khawatir, itu semua ilmunya bukan ilmu motivasi, ilmunya ilmu praktis yang teman-teman bisa langsung pakai juga. Nah, tapi berat kalau aku ajak teman-teman yang masih bekerja, yang punya bisnis lain juga gitu ya. Kalau upload konten sambil belajar, sambil upload konten dengan tema khusus misalnya. Aku nggak mau, karena aku nggak pengen buat teman-teman gini, kayak banyak di antara kita yang beli template ya, manja gitu ya. Tapi udah beli juga biasanya nggak kepake teman-teman. Justru di program ini yang aku sasar adalah mengaktifasi otak, hati, dan pikiran teman-teman ya. Emosi teman-teman untuk teman-teman lebih mengenal lagi sebenarnya potensi, karena teman-teman harus sangat happy, teman-teman harus sangat yakin sama yang dibawa, sehingga ketemu orang itu penawarannya tuh bunyi gitu loh, message ya, yang paling utama itu kan message. Nah, buat kita sambil belajar, yang penting upload nih, jangan putus dulu nih. Jadi bulan ini sambil teman-teman belajar bikin skrip, bikin konten, nah itu buat Januari. Kita bisa stok buat Januari. Tapi yang upload di Desember itu sudah dijamin di program ini. Tinggal re-upload. Lebih cakep kalau ditambahin
brandnya teman-teman ya, atau wajah, karena memang kita pengen minimal 1 hari orang lihat muka kita, atau idealnya orang itu akan tertarik sama kita, akan beli setelah dia tuh 1 hari ketemu kita tuh 7 kali, teman-teman. Nah, itu kenapa semakin sering upload sebenarnya semakin dekat gitu. Jadi nanti kalau kita cerita atau kita merekomendasikan orang, iya deh boleh deh gue coba. Oh iya propolis ya gitu. Iya deh. Tapi kemarin Pak Anton cerita tuh, kita jadi top of mind gitu. Tapi apakah kita cukup dipercaya? Orang pilih-pilih, teman-teman. Bukan karena cakepnya, bukan. Tapi orang ini serius, orang ini berbisnis di bidangnya, bukan cuman sekedar menawarkan katalog gitu ya. Nah, itulah seninya tuh di situ. Gitu. Jadi gampang banget kan, nih ada materi-materi setiap harinya di WhatsApp, perlu dibaca, perlu di-reply. Kadang ada tugas-tugas kecil, kerjain gampang. Itu untuk kita ibaratnya lagi pakai kacamata kuda nih. Aku pengen berhasil tahu jalur sukses onlineku di 2022. Apa nih yang aku mau kerjain? Gue pengen jadi vlogger, blogger, reseller, dropshipper, content creator, apa gitu kan. Nah, teman-teman nih sebagai apa? Atau misalnya seperti aku, dengan kebab aku bangun pasukan reseller, atau mau menjual paket franchise. Nah, yakin teman-teman. Kenapa? Kalau aku ya, karena bisnis kebabku alhamdulillah sudah 2 tahun dan sudah mengelola 3 outlet ya. Itu namanya bisnis yang sudah tervalidasi. Market fit sudah dibeli sama 1.000 orang. Nah, itu kan aku pernah tuh cerita sama teman-teman, kalau teman-teman simak, teman-teman gitu ya, ada saudaraku jualan kacang goreng, aduh gue nggak punya duit dan gitu. Aku bilang, kalau bisnis itu harus fun. Pertama itu kamu harus yakin dulu, kamu itu membawa kebahagiaan, membawa manfaat, itu satu. Jangankan bisnis produknya jelas gitu ya. Orang yang jualan konsep poligami aja laku loh di Indonesia, teman-teman. Orang yang pengen punya negara Islam misalnya, atau berkonsep negara apa ya, mungkin sekuler atau apa, itu tuh apa sih? Kenapa orang bisa percaya dia? Ini tuh tentang confident, tentang pesan apa yang teman-teman bawa. Nah, itu bagaimana mengemasnya, materi setiap harinya akan aku berikan di WhatsApp. Makanya teman-teman mesti punya buku khusus, mesti punya buku bisnis. Nah, itu nanti teman-teman bisa review lagi. Yang lebih asik, materi-materi mingguan ya. Jadi kita tadi ada materi WhatsApp, ada upload konten ya, poin 2 dan 3 ini upload konten. Poin keempat itu kita ada grup diskusi seperti ini. Jadi di minggu pertama itu masing-masing dari teman-teman akan submit ya bisnisnya, nanti aku akan evaluasi dan reply di email dulu, terus kita akan diskusi di setiap hari Sabtunya. Gitu. Gitu sih kurang lebih teman-teman. Nah, poin 2 dan 3 tadi ya, jadi bimbel online upload di TikTok. Nah, teman-teman akan aku ajarin buat download tanpa watermark, teman-teman boleh edit lagi, tambah cover dan belakangnya, terus upload. Nah, di TikToknya bimbel online, teman-teman harus bilang dulu apa namanya, harus komen dulu. Nah, itu jadi tugas kedua, komen. Terus tugas ketiga, upload di kontennya teman-teman. Nah, upload di konten teman-teman, tag bimbel online. Mau tag di Instagram boleh, di Facebook boleh. Jadi kita akan mendata, gitu ya, akan mendata. Nanti siapa yang nggak ngumpulin challenge-nya ya setiap hari, ya itu konsekuensinya komitmen fee teman-teman akan hangus. Tapi aku rasa ini nggak berat, dan kalaupun belum terbiasa, makanya tanggal 20 November kita akan latihan. Tanggal 26 November kita akan kickstart kayak gimana nanti simulasinya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi ini untuk membiasakan habit kerja sambil teman-teman membangun awareness buat audiensnya teman-teman juga, dan nanti juga lebih dekat ya sama target market, karena ada tugas untuk add friend ya, ada tugas untuk berkenalan, dan ada tugas questionnaire juga ya untuk ice breakingnya, untuk perkenalan gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang advance, sederhana, setiap harinya cukup dengan 30 menit bisa selesai, insya Allah.
Begitu kakak-kakak. Nah, ini keuntungan ikut challenge ini ya, yang udah pasti teman-teman bulan Desember kalaupun nggak mau bikin konten sendiri misalnya, Mbak Luki aku udah biasa bikin konten, wah keren banget Kak. Tapi apa dong yang membuat kakak pengen ikutan 30 days challenge ini? Ya soalnya aku juga masih bingung Mbak buat nambah prospek tuh dari mana, lead magnet itu makanya kayak gimana gitu. Oh pas banget di bimbingan ini nanti akan dibahas. Iya, terus aku juga bisnis belum happy gitu ya. Ya nggak harus happy sih kalau ada hasilnya selama ini gitu. Ya tapi aku juga pengen, capek juga nih jualan yang ini misalnya. Ya nggak apa-apa kalau mau ditemenin untuk mengevaluasi sebenarnya ada potensi apa. Kalau teman-teman tahu, aku tuh suka banget dagang. Dari SD aku jualan teman-teman. Dan hampir semua dagangan yang aku coba jual ya, orang terdekat beli, orang yang belum kenal aku bisa bikin dia beli. Nah, tapi ketika bicara bisnis, ya kan kita kan nggak mungkin selamanya jualan dong. Kita kan akan kelola tim. Dan ketika aku kelola tim, nah di situ aku nemuin masalah. Ternyata orang beli karena aku, bukan karena sistem penjualanku. Nah, bagaimana caranya kita punya habit kerja yang rutin, yang menghasilkan, tersasar, sehingga kita bisa bagi tugas. Nih orang admin, nih orang sales ke depannya seperti itu. Akan jelas jalurnya, insya Allah akan terjawab di 30 Days Challenge ini. Karena di sini berbeda dengan, aku nggak tahu ya, nanti dengan Mas Hermas kita akan sama-sama belajar tanggal 20 sampai 28, seperti yang tadi Kak Sika bilang. Betul, tapi mentor-mentor itu aku belum temuin yang nemenin habit, yang nemenin end to end dari awal sampai akhir. Mereka biasanya mereka hanya berpikir gue bisa jual apa lagi gitu ya. Nah, kalau standing point dari bisnis bimbel online berbeda. Kesuksesan teman-teman itu adalah kesuksesan kami. Jadi teman-teman yang dari yang tadinya nggak punya bisnis sampai yakin menjalankan bisnis gitu ya, itu satu poin, itu luar biasa. Belum bicara hasil ya. Terus ada lagi teman-teman yang memang sudah punya bisnis, udah menghasilkan income, tapi nggak happy gitu ya, deg-degan, panik gitu. Ini jual kemana lagi gitu ya? Setiap hari itu terbebani gitu ya. Nah ini kita pengen bongkar tuh, pengen bongkar perasaan-perasaan itu sampai kita itu paham kalau apalagi dengan berbisnis online, kita tidak lagi memulai berdagang atau berjualan itu dengan produk, Kak. Bukan dimulai dengan produk atau kalau dulu kan kita gini ya, ini lagi tren, apa nih yang lagi tren nih? Oh, fashion, oh Korea gitu ya. Apa mau jual stiker-stiker Korea, baju ala-ala Korea dan sebagainya, snack-snack Korea gitu. Boleh, itu nggak ada masalah. Tapi di bisnis online, apalagi nantinya kita mau memanfaatkan misalnya iklan berbayar, Facebook Ads, Google Ads gitu ya. Itu kita latihannya bukan dari produk, latihannya adalah membidik target market, membidik pasar, karena sistemnya sudah seperti itu. Google Ads, Facebook Ads, dunia sudah seperti itu. Kita selama ini disasar jadi market, jadi pembeli. Jangan keduluan orang-orang luar negeri, uang mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, sekarang gimana caranya kita berkomunikasi sama sahabat kita, sama teman-teman kita di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dia. Mulai dari kesehatan, mulai dari sepatu yang kenapa, temui keunikan kelebihan dari produk kamu pasti ada. Makanya itu di Indonesia itu saya selalu bilang sekte sesat aja bisa laku di Indonesia. Ngejualnya gimana, menawarkannya bagaimana, skripnya gimana, bonusnya disiapin nggak, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman, mungkin dari aku cukup sekian. Kita mau ngobrol ya, karena nggak pengen berat-berat, ini bukan materinya. Ini tunggu apa lagi ya, temukan kiat sukses online-mu. Nggak berat karena aku bukan mentor ya, aku sahabatnya teman-teman. Semoga kita bisa diskusi, bisa praktek sama-sama, lebih ringan dan
praktikal gitu ya. Langsung bisa dipraktekin dan setiap harinya aku yakin kalau dikerjakan from day one dari hari pertama 30 hari itu cukup untuk bangun habit baik yang menghasilkan. Bahkan kalau diterusin di 60 hari, di 90 hari teman-teman bisa nerusin sendiri, itu insya Allah juga akan scale up income-nya gitu. Jadi tinggal menambah prospeknya, tinggal produknya, nanti dibundling, di apa gitu ya. Intinya dengan ilmu yang ini saya kemarin hasilkan berapa di Desember. Aku berdoa semoga nanti dengan challenge yang ada teman-teman juga merasakan income yang mungkin sebelumnya teman-teman belum merasakan, perasaan, ketenangan, rasa senang gitu ya, bisa grab kesempatan, peluang, insya Allah. Itu doanya ke situ, materinya insya Allah juga dipersiapkan sepraktis dan sesuai lah, semudah mungkin buat teman-teman bisa praktekin. Kalau teman-teman nggak ikutin seminar ini, teman-teman jelas akan ketinggalan ya, karena era digital itu sudah dari 2015, teman-teman. Ponakanku itu udah 10 tahun jadi influencer, ini tahun ke-10 dia tuh income dia tuh per bulan udah miliaran. Nah, kita cuman akan menjadi penonton konten dan nggak, ya teman-teman mungkin punya banyak teman ya selain aku ya, tapi di sini aku sampaikan, kalau teman-teman ikut challenge ini ya, kita akan berlatih untuk terbiasa berkomunikasi digital. Karena konten itu adalah cara komunikasi masa kini. Cara komunikasi digital itu teman-teman harus bisa memilih gambar, memilih tulisan. Nah, nanti tugas kontennya nggak akan sulit. Kalau teman-teman bisa lakukan sendiri, nggak usah pakai konten TikTok-nya Bimbel Online. Teman-teman pilih gambar yang sesuai, nanti akan diarahkan dari materinya. Pilih gambar, taruh dengan headline aja, dengan hook, itu nanti ada skrip-skripnya. Hooknya pertanyaan, hooknya pokoknya berkomunikasi dengan orang yang teman-teman sasar. Kalau teman-teman sasarnya misalnya pensiunan, ya bahasanya akan berbeda sama anak muda. Sama-sama jualan skincare, tapi skincareku skincare anti-aging, anti kerut. Tapi skincare-nya kamu Tia fokusnya anti jerawat. Bahasanya berbeda, fotonya juga berbeda. Itu namanya komunikasi digital. Kehilangan kesempatan untuk mengetahui potensi terbaik diri. Nah, ini yang seringkali diabaikan. Tapi bisnis itu akan fun dan menghasilkan ringan, luar biasa ketika teman-teman menjalankannya kayak main. Nah, itu ada di potensi minat bakat yang selama ini mungkin kita nggak lirik ya, kita abaikan karena pokoknya sekarang gue udah gede, harus cari kerjaan, harus punya duit. Nah, itu yang udah istirahat dulu sebentar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita cek, ada metodenya, kita punya. Kita pakai metode dari Jepang, ada metode yang dari Amerika yang standar juga gampang ya, tapi kembali lagi, ilmu-ilmu itu baru sampai di logika, teman-teman. Nah, kita akan turunkan itu ke emosi, karena di emosi ini itu akan muncul aksi. Nah, di aksi ini yang kita akan sama-sama review. Aksi, result, hasil itu kan karena action. Gitu. Nah, tapi action ini nggak cukup cuman sebatas di logika atau pengetahuan. Gitu. Makanya nanti kita sama-sama. Nah, selamanya berdagang dan berbisnis dalam kebingungan. Nah, jangan sampai ya teman-teman ya, aku berdoa sekali teman-teman juga semakin yakin lah. Itu tujuan dari grup ini gitu ya. Jual apapun, ada yang jual makanan, ada yang jual makanan udah banyak ya, tapi gue paling bisa tuh bikin spaghetti brulee, yang nggak ada masalah. Kamu menargetkannya ke siapa? Ke ibu rumah tangga, ke reseller kah? Bahasanya akan berbeda. Seperti itu teman-teman dari aku. Kita buka lagi sesi tanya jawabnya ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi udah selesai nih. Oke, silahkan kalau ada yang mau open cam atau raise hand ya. Bentar. Saya boleh. Ya, Pak Anton, sebentar aku tak baca chat ya. Kerupuk pasir. Amin, Ibu Leli. Iya kan, putus-putus ya. Maaf ya. Oke.
kerupuk pasir aku produksi. Wah, keren. Konsumennya semakin menurun. Ya, insya Allah ikut akan ajak. Waduh, Bu Leli. Bismillah. Ya. Yuk teman-teman kita dengar Kanton yang mau cerita apa nih? Kan bukan cerita sih, Bang Luki. Tadi sepintasan saya ada dengar informasi yang tadi apa tuh kayak pengantar ini ya buat bimbel nanti 30 Days Challenge, Bang Luki. Itu ada mesti kayak semacam desain itu, aduh saya gaptek banget gitu, apalagi mengarah ke TikTok. Nanti gimana itu ya? Apa nanti ada seperti video tutorialnya gitu, Mbak Luki? Ya, ya Pak, pasti akan dibimbing sampai bisa. Kalau enggak Bapak, Oh, aduh siap deh. gua nggak bisa kerjain, udah deh Bapak pamit Heeh. aja, duitnya langsung saya amplopin Pak, tenang. Karena Oh, kembali lagi ini juga yang saya mau tularkan sama teman-teman. Teman-teman, jangan khawatir sama uang. Jangan khawatir sama uang. Saya nggak butuh. Setoran teman-teman itu bukannya aku nggak butuh uang ya, aku senang duit. Cuman poin dari berbisnis jangka panjang menghasilkan rutin adalah teman-teman harus tahu, teman-teman bawa value, bawa manfaat, ketemu meet sama kebutuhan. Orang yang tadinya misalnya nih kok selama ini aku tenggorokanku sakit dan sebagainya. Oh ternyata setelah Bapak pelajari propolis itu bisa karena vitamin C antioksidan tinggi. Bagaimana tuh Bapak menyampaikan itu? Nah, kalau Pak Anton bilang tadi nggak pakai TikTok, nggak apa-apa Pak. Media sosial apa yang paling Bapak nyaman? Nah, nanti itu yang akan kita data dan itu yang akan kita cek. Bapak putus nggak nih uploadnya? Gitu. Pak Anton rencananya mau pakai media sosial apa? Karena kita nggak mau jualan offline ya. Jadi satu-satunya solusi sekarang harus komit di media sosial. Media sosial mana yang Pak Anton mau pakai? Kalau saya soalnya semua media sosial saya punya, termasuk YouTube. Tapi saya mau komit di TikTok. Mengenai desain, Pak Luki untuk yang tadi seperti Desainnya ya. sepertinya kan kayak crop gitu ya. Nanti ngambil gambar, terus Ya. tempel. Kayaknya emang sederhana, tapi prakteknya saya pernah ikutan kok susah banget gitu. Nah, nanti Bapak marahin saya. Kalau ada Bapak marahin saya tutorialnya. kalau susah. Tapi pertanyaan saya, Oh, siap satu, deh. media sosial yang Bapak pakai apa? Jawab dulu. Saya catat nih. Ayo. Mungkin 2 dulu, Mbak Luki. Satu aja. Yang biasa kan Facebook. Oh, satu aja. Satu Oh, aja. Saya konsentrasi mau dulu Bapak ya. yang Oke, paling nyaman di mana? Yang temennya paling banyak deh sekarang. Kalau Facebook yang pribadi saya emang udah 2.500, tapi putus yang kan saya udah buat itu juga Meluki. Yang seperti ini suplemen kesehatan, jadi saya khusus baru 660. Nggak apa-apa, Kurang Pak. ya? Baru buka itu lebih baik. Jadi Bapak iya. bisa ukur nih ilmunya jadi nggak? Karena kan kita temenin setiap hari. Sip. Nah, upload konten, terutama bukan video ya. Kalau video mungkin memang skill video editingnya. Kalau saya kan nanti rekam langsung nih, karena kan saya akan berbagi ilmu. Nah, tapi saya nggak bisa paksakan ya Bapak untuk ikut di TikTok gitu ya. Pokoknya mana yang teman-teman yakin, karena rezeki kita masing-masing. Sama-sama jualan propolis, marketnya bisa beda kok. Yang satu ngomong sama bapak-bapak, yang satu ngomong sama ibu-ibu. Pokoknya kan dia mampu dan mau beli, itu target market. Nah, profil target marketnya seperti apa? Itu yang masing-masing kita akan rumuskan bersama. Kalau memang nggak yakin atau apa, nanti aku akan bantu tanya, akan challenge sampai teman-teman, oke deh sekarang gue set yang ini dulu, ibarat jadi jadi sniper gitu Pak. Jadi kita tuh udah bukan misalnya saya jualan kebab, saya menjual ke semua orang, enggak. Saya dulu menjual kebab fokusnya adalah anak muda ya, anak-anak kampus yang suka begadang gitu. Terus milenial yang suka begadang. Walaupun kebab saya tuh kalau dibeli orang kantoran tuh bisa berdus-dus Pak, 500, orang pengajian juga. Tapi itu bukan fokus saya. Sama kayak es krim Magnum. Es krim Magnum itu kan setiap iklannya dia wanita elegan gitu kan, keren gitu.
Anak saya mah paling doyan Magnum gitu. Jadi target marketnya kita sasar, meskipun nanti yang lain juga ikutan beli, tapi kita menservis sekelompok orang yang punya permasalahan. Seperti Bimbel Online. Bimbel Online menservis para pemula bisnis online yang masih belum confident. Nah, kayak saya nih sama Ko Denny Santoso ya. Ko Denny Santoso udah 8-10 tahun ya di industri. Dia punya seperti Bimbel Online, namanya Idea Cloud. Kenapa saya bisa kerjasama tetap sama dia, eksklusif partner? Karena dia melihat dan saya menawarkan, saya itu beda sama Ko Denny. Ko Denny udah jadi dewa. Kalau saya teman-temannya pemula bisnis online, mereka nggak perlu atur-atur kalimat ngomong sama saya gitu. Mau protes mau apa ya, selama disampaikan baik, kita akan diskusi ya, masih Kak, diskusi konsepnya gitu. Sip. Oke, Mbak. Itu Oke. Pak Anton, jadi kalau konten Iya. nanti ada strateginya. Kalau memang mau bentuknya misalnya nanti akan dikasih tips-tips ya, salah satunya misalnya mau berbentuk tulisan. Intinya mengangkat wacana dulu kalau kita ini serius di bidang kesehatan, nanti itu namanya pilar konten. Pak Anton akan kita bantu untuk menentukan 5 pilar konten seputar si propolis. Propolis ini nanti kaitannya apa? Kesehatan gitu ya. Kemudian antivirus misalnya, mau diangkatnya tuh kemana gitu. Daya tahan gitu. Nah itu nanti ada rumusnya, paling tidak seputar 5 hal misalnya. 5 hal itu, nah itu permasalahan seputar si pilar konten itu kita bisa angkat dalam bentuk konten digital, mau foto, video, atau hanya tulisan berupa pertanyaan. Pernah mikir nggak sih Bu? Nah, jadi kita menentukan si target market kita ini kita mau panggil siapa? Mau panggil Mak, mau panggil Bu. Kalau aku panggil sahabat online. Sahabat online pernah mikir nggak sih, kok udah ngerjain, kok udah beli buku gitu ya, udah beli buku, udah beli e-course, kok gue nggak ngerti ya cara makainya gitu. Karena banyak yang mikir kayak begitu, makanya saya angkat. Ntar dia yang baca, iya juga ya, gitu. Sampai dia iya juga setiap hari. Nanti pas dia butuh, dia tanya sama Pak Anton. Pak Anton itu gimana sih cara makainya? Oh, di bawah lidah. Nah, kita harus yang paling happy, harus yang paling paham. Membawa solusi itu gitu, Kak. Kurang lebih. Seperti itu, Pak Anton. Ya, karena memang Sip. bimbingan ini buat Iya, bikin Mbak. Oke. buat bikin teman-teman confident ya. Fokusnya tuh itu. Buat bikin teman-teman yakin sama apa yang kalau memang produk teman-teman nggak berat membawakannya. Sorry teman-teman, tadi unstable kedengeran nggak ya? Kalau teman-teman ngerasa berat ngejalanin bisnisnya, atau jujur aja loh, aku tuh sebelum ini kan aku jual, aduh teman-teman kalau mampir ke Instagram aku scroll dari paling bawah, semua udah gue jual. Sampai akhirnya pandemi, aku baru ketemu passion. Gila ya, selama ini tuh aku auditor, aku tuh konsultan UKM. Kenapa? Kenapa aku nggak temenin diriku, nggak temenin teman-teman? Jadi bimbel online, bikin logo sendiri gue. Gitu teman-teman. Jadi kalau udah punya ilmunya, insya Allah yakin manfaat dan rezeki itu dekat. Gitu. Itu yang kita mau sasar gitu ya. Insya Allah lah, semoga aku bukan teori sih, bukan teori. Aku menjelaskan langkah kerja yang aku kerjakan dan teman-teman bisa duplikasi di bisnisnya teman-teman masing-masing. Tapi kalau teman-teman melihat, wah asik nih bimbel online, gue bisa jadi reseller, kita jalanin ini bareng-bareng karena ini yang marketnya paling gede. Daripada jual makanan, misalnya nggak punya keahlian atau, aduh makanan tuh aku udah sering banget ya jual dan berhasil di skala pedagang, di skala hasil income UMR gitu ya, berhasil. Tapi ketika udah mulai mengelola tim, wah itu udah headache-nya ya, pusingnya udah beda lagi. Modalnya tuh kebab itu minimal aku satu outlet 30 sampai 50 juta loh, teman-teman. Makanya aku tuh kenal bisnis online. Aduh, aku bisa kasih lihat nggak ya? Aku tuh ilmu bikin stiker WhatsApp custom aja, aku dapatnya gratis, cuma dapat dari YouTube doang. Aku pernah masuk ke komunitas entrepreneur, digital entrepreneur gitu. Lucu nih, gue paketin bikinin posternya iklan.
1,2 juta seminggu. 1,8 juta tuh aku jual apa ya? Yang gitulah. Jadi aku tuh pengen menduplikasi tuh perasaan itu tuh ke teman-teman. Kalau masalah rupiah, kalau udah tahu jalurnya, tinggal diperbesar gitu. Oh, kemarin gue jual 10, berarti sekarang jual 20. Buat jual 20, gue mesti cerita ke berapa orang gitu. Jadi teman-teman tahu persis sekarang skill teman-teman apa, kalau perlu ditambah. Pokoknya setiap hari aku mesti upload satu konten setiap hari. Dan itu utek-utekan yang diobrolin masalah solusi. Solusinya ya produk yang nanti kita rekomendasi. Gitu. Kalau nggak mau mengelola kolam sendiri seperti yang teman-teman di sini ada beberapa reseller ya. Reseller dari bimbel online ya. Kalau belum sanggup kelola kolam sendiri, kalau di produk edukasi bisa titip di aku, nanti closingannya dapat buat teman-teman. Tapi kalau di bisnis ya teman-teman harus ambil posisi gitu. Kalau mau jualan terus gitu ya, ya silahkan aja. Tapi kita sudah melihat jangka panjang. Jualan itu bisa ke orang yang sama, dia akan repeat. Nah, ini bagaimana merawatnya? Karena biar dia nggak ke distraksi ya. Ntar beli skincare coba di tempat lain, mendingan dia dengerin rekomendasi kita rawat ya. Kita harus latihan bikin konten yang merawat juga gitu. Intinya gitu sih teman-teman, kalau udah punya bisnis yang yakin, tinggal dioptimasi secara online ini, di media sosialnya kayak gimana, nambah temennya kayak gimana, tepat banget ikut grup ini, grup bimbingan ini. Tapi kalau teman-teman masih belum mau komitmen ya, pasti teman-teman bisa ngukur kok. Aku juga ada teman yang ya loh, tapi gue masih pengen santai, masih pengen rebahan. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tapi kalau benar-benar mau buktiin hasil income online, harus tahu habitnya kerjaan setiap harinya tuh seperti apa. Mulai dari kerjaan yang kecil, ya mungkin hasilnya kecil. Tapi kalau udah tahu, teman-teman nanti bisa gandakan sesuai kemampuan, waktu, dan komitmennya teman-teman. Gitu. Siap. Insya Allah. Reseller, ini ada pertanyaan dari Mak Sika. Reseller skincare di Facebook harus gabung di grup mana aja? Ya udah temenan, Mak. Udah. Reseller skincare, yes, berarti target marketnya Mak Sika apa? Mak Sika mau ngobrol, ayo. Ini nge-freeze nggak sih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Jadi skincare-nya itu, dia kan produk lokal, tapi dia formulanya pakai Korea. Jadi bahannya itu impor gitu loh, jadi Korea. Jadi target market aku tuh kayak mereka yang biasanya pakai Sulwhasoo, SK2 gitu. Wow. Cuman karena harganya dia kan agak tinggi ya, aku berharapnya di era pandemi mungkin mereka cari alternatif lain gitu loh di produk aku ini dengan kualitas yang sama, produk bahan-bahannya juga hampir sama, tapi harganya lebih miring. Nah, cuman untuk menjangkau mereka ini yang belum bisa kayak tersambung gitu di komunitas mana mereka berada. Kalau misalkan di IG aku pernah, cuman mereka kayak memang udah fanatik gitu ya. Udah fanatik gitu. Fanatik sama Sulwhasoo sama SK itu kayak mau nyoba yang lain, apalagi lebih murah dikit tuh kayak nggak mau. Nah, aku mau cobanya di FB. Karena mungkin kayak habitnya mereka kayak mungkin masih memberi celah, oke deh aku coba dulu, kayaknya kan bahannya sama gitu. Cuman untuk menjangkau mereka menemukan orang-orang ini tuh belum nyampe gitu loh. Asik banget Kak kalau skincare itu, apalagi Mas Ika sering bikin konten yang sambil skincarean ya kan. Nonton drakor nggak nih? Udah puasa 3 tahun. Karena udah kebanyakan puasa. kerjaan. Banget tuh, kenapa tuh ya? Oh gitu. Nah, jadi kalau target marketnya udah tersasar ya, berarti itu usia-usia berapa tuh? Usia 25-35 lah ya? 25-35. Iya, 25-35. Ya Meskipun ada yang ya. Ya di mana? Maksudnya menemukannya di mana?
Ya, Gimana Kakak, lagi gitu loh maksudnya. ya, ya. Yang pertama berarti ini kan ada beberapa ya. Maksudnya nanti di materi aku juga akan aku kelompokkan nih PR-PR-nya dikerjain gitu. Tapi poin utamanya kan Masika udah biasa bikin konten. Nah, tinggal konten-kontennya itu memang kita bersaing sama konten kreator lain kan, Kak. Nah, pesannya Masika tadi tuh harus jelas tuh, harus sering-sering ditulis. Nanti dapat kalimat jualan kayak gue contek praktek sampai ngefek kan orang apaan sih yang dicontek, ya itu loh gitu, ya itu loh habit kerjanya yang dicontek. Oh iya ya, selama ini gue beli buku nggak ngerti gimana ngerjainnya, udah tuh mangkrak tuh buku kan, misalnya begitu ya. Kalau Masika nih apakah tadi itu keren banget menurut aku. Memang misalnya secara bahan aktif atau produksinya dari Korea, meskipun ini brand lokal, itu brand lokalnya nggak perlu di ini gitu ya, nggak perlu diangkat. Keunggulannya yang diangkat, si bahan-bahannya tadi, terus bisa di stitch sama mungkin konten kreator Korea, ih sama ya gitu misalnya. Maksudnya bikin kontennya tuh sama si Korea-Korea tadi gitu. Pokoknya kalau skincare sih, kenapa aku juga jualan skincare, tapi kenapa aku nggak terusin? Karena itu bukan kekuatanku juga ya. Kalau Mak Sika mau di bidang itu, Mak Sika harus bisa bikin lifestyle ya, karena skincare itu masuknya di lifestyle, bukan di needs. Harus masuk di lifestyle kalau asik banget, udah kualitasnya sama, harganya ekonomis gitu. Nah, itu di mana tuh yang bisa dibilang sama? Misalnya, oke, apa sih Macworld, apalah bahan-bahan aktifnya apa, niacinamide atau SK itu apa sih bahannya? Pitera. Pitera. Oh, Pitera ya. SK itu kan pakai Pitera. Ini juga ada Piteranya, cuman dia lebih di blow up-nya yang jeju black reddish-nya gitu. Oh, Korea ya. Mm-mm. Memang Korea, iya. Mm-mm. Nah, cuman kan aku kayak misalkan buat konten memang udah rutin banget, ada timnya juga. Cuman yang bantu sih, yang kan ketika kita punya konten yang menurut kita udah rutin, kalau yang lihat juga nggak tertarget kan belum maksimal. Karena kalau audien di TikTok aku itu rata-rata aku lihat-lihat memang bukan target market aku gitu loh, Kak. Oh, Gimana kontennya seperti supaya apa tuh? Kontennya kira-kira sudah mengangkat, tadi kan keywordnya berarti tadi Korea gitu Kak. ya Kontennya bahan-bahannya harus ke situ. Misalnya ada teknologinya apa, kan berarti kan tadi. ya paling baru ini kayak bahan-bahannya. Ya kayak misalkan bahan-bahannya aku jelentrehin, terus kayak misalkan kualitasnya terus double kayak misalkan dia udah BPOM, HSA juga yang dari Singapura itu, semuanya udah aku jelasin. Cuman percuma juga ketika yang nonton dia bukan orang yang peduli seperti itu gitu loh maksudnya. Oh, nggak apa-apa sih, nggak, maksudku itu Audiennya udah berapa lama Kak kalau untuk kontennya, karena itu konten yang Kakak sebutin tadi itu bisa dibilang hard selling. Itu konten ke produknya. Nah, ini yang kita perlu angkat lebih banyak adalah konten ke lifestyle-nya. entertainnya ya. Ke lifestyle-nya. Kalau skincare terus branded item itu kita, misalnya nih aku jualan branded bag gitu ya. Itu aku nggak bisa, ini bahannya leather apa gitu. Kalau belum dikenal, belum punya market di atas 10.000, itu yang kita munculin itu. Makanya kalau bisa punya unlimited konten dari lifestyle. Misalnya aku selalu ikutin tuh kayak di setiap negara ya, kayak ada China Insider lah, apalah gitu, itu yang pakai tas mirip-mirip kayak tas kita gitu. Ini ada ininya nih, apa istilahnya, apa sih, ada orinya gitu, ada KW-nya, ih mirip banget sama punya gue misalnya gitu. Ya emang Gitu harus ya, Kak. kayak gitu, dan gue nggak sanggupin sih. Di- Kalau kakak mau masuk ke situ ya emang harus begitu gitu. Sebenarnya aku pribadi juga sukanya tuh maksudnya sudah membuktikan sama kualitas barangnya. Cuman aku yang kurang serap itu sama ownernya. Dia benar-benar orangnya memang formulator. Dia jenius. Cuman marketingnya agak gimana ya? Dia tuh
paling anti banget sama yang kayak misalkan kita sebut merek nggak apa-apa ya karena intern ya. Kayak misalkan MS Glow, kayak Mas Gilang sama Mbak Sandy, mereka memblow up cerita masa lalu, cerita keluarga. Mbak Maharani juga kayak hedonnya gitu loh. Banyak owner-owner yang bahkan cerita pribadi mereka tuh di blow up biar lebih. Nah dia tuh orangnya tuh yang alim banget dan dia tuh sama media apapun dia nggak mau ini. Terus aku kasih saran Don, kalau dia memang nggak mau keluar, misalkan dia nggak Dia mau harus punya dirayat, ciri khas. maksudku endorse oke dong. Nah, dia juga kagak mau gitu loh, maksudnya kurang serak gitu loh, belum menemukan orang yang benar-benar endorse. Mereka bilang attitude-nya kurang yang gimana, kurang cocok atau gimana gitu loh. Nah, sedangkan kita produk baru meski kualitasnya bagus, kalau nggak ada endorse, terus ownernya juga nggak mau gimmick, nggak mau keluar, susah Banyak juga kan. banyak loh orang-orang Korea di Indonesia yang dari mahasiswa aja bisa nggak perlu endorse mahal-mahal gitu loh sebenarnya. Kalau bisnis levelnya nasional gitu besar ya harus siap. Memang aku pribadi juga orang yang nggak pro untuk yang itu ya, yang urusan pribadi atau kemanusiaan bahkan jadi konten gitu ya, itu udah emang jalurnya begitu. Tapi memang kalau di skincare ya harus begitu, harus ke lifestyle Kak. Itu yang kuat gitu, itu magnet kuat karena buat orang secara umum itu skincare Maksudku itu ya gini, premium goods. Maksudku gini Kak, meskipun orangnya nggak usah gimmick nggak apa-apa, dia nggak mau endorse nggak apa-apa, dia hire tim untuk bikin kayak misalkan kayak apa sih Kedas Beauty atau apa, itu kan dia punya tim buat bikin TikTok. Nah kita sebagai reseller Nggak kita dapat akan mudah online. gitu loh, punya banyak konten. Kita bikin sendiri oke, nanti tapi dari sana juga disediakan gitu Ya kan lebih mudah udah, kalau gitu loh. nggak punya stok, Nggak kita ini nyetok banyak apa gimana nih distributor ya? bukan juga sih. Tinggalin Sebenarnya aku aja, ngapain? Ntar kamu bisa bikin sendiri. Pokoknya bisnis tuh, apalagi tadi udah punya pengalaman di kerupuk. Itu kalau profil nah, dari target marketnya udah makin jelas, Kak. Enak, Kak. Aku kebab itu nggak aku tutup. Udah tervalidasi, udah ketemu 1.000 orang pembeli lebih. Asik, itu nanti aku kalau tinggal jual franchise. Karena kebabku kerupuk emang juga dia premium. kan, kalau kerupuk itu kan bahan komoditi ya Kak, barang komoditi lah aku bilang kan dia menengah ke bawah. Dia pemainnya juga aku tuh ke agen sama ke penggoreng. Mereka tuh rata-rata memang nggak main online, barusan aja sih ada online gitu. Cuman kalau kalau aku harus ke end user beratnya itu masa 1 kilonya dia 10.000. Misalkan aku kirim JNT ke Jakarta 31.000. Lebih mahal ongkirnya dong daripada kurangnya. Nah itu yang susah ketika aku harus ke end user. Terus Ya, mereka kalau kerupuk, gimana? kalau memang yang makanan itu kan kita ambil region dulu, Kak. Nanti kan kita ibaratnya bikin dapur-dapur di wilayah. Misalnya mau keluar dari radius atau Oh, dari kalau tempat. jual matang, aku ini kan jual mentah, Kak. Iya, Aku iya, kalau ke Jakarta, kalau misalkan ke Jakarta, itu iya. aku jadi misalkan udah ketemu sama agen yang gede, itu aku bisa sama-sama udah partneran tahun-tahunan. Tapi ketika sekarang pandemi, ketika agen-agen itu online, ketika aku mau nyasar yang agak kecil, kesulitannya sih yang kecil-kecil ini karena dia kuantitasnya kecil harus main ekspedisi, ekspedisinya yang kemahalan gitu Iya, iya. loh. Iya. Kalau menurut Kakak, apakah mungkin gimana ya? Kita milenial, nah di bawah kita itu kan kayak zilenial gitu ya, Gen Z. Mereka itu aku pernah bikin kayak apa ya? Kayak sedikit-sedikit penelitian gitu ya. Ada loh yang nggak kenal, karena apakah mungkin dia itu sangat tradisional atau gimana gitu loh Kak. Nggak Jadi kenal kerupuk ini. iya, ada juga yang nggak kenal, ada yang kenal, tapi kayak konsumsinya tuh kan nggak diidam-idamkan, beda kayak 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 makanan snack-snack yang zaman kekinian itu loh. Anak sekarang kan gitu. Jadi kayak penikmatnya, konsumennya tuh kayak umur-umur 35-40 ke atas banget gitu loh, Iya, Kak. iya, iya. Nah, kalau Mm-mm. kita memaksakan dia untuk bisa dikonsumsi orang sekarang dan yang akan datang kayaknya kok terlalu menghayal gitu ya. Betul, betul. Nah, makanya Ya, itu itu aku perlu cari dikreasikan lagi, Kak. Memang, betul. Memang kita sebagai eh, pengusaha gitu ya, memang itu akan tereliminasi. Makanya kan kalau di YouTube itu
kan istilahnya ya, selain tadi Mas Sika juga udah berpengalaman ya, maksudnya ini di media sosial ini, di luar Facebook mungkin ya, Facebook mungkin penggunanya lebih mature gitu ya, lebih dewasa, lebih punya duit, tapi memang konten-kontennya harus lebih apa ya, lebih berkualitas dalam arti bukan gambarnya, tapi barangnya sendiri emang dicari ya sama umur-umur itu. Nah, kalau yang muda-muda ini memang tantangannya yaitu ya harus menarik, harus unik. Kadang kalau makanan tuh harus yang berlebihan gitu ya. Kalau keju tuh harus yang lumer-lumer gitu. Itu baru. Nah, kalau yang kerupuk ya di Jawa Timur tuh aku ada keluarga juga penghasil emping apa tuh? Emping di Melinjo. terasi. Oh, Itu bukan emping melinjo. melinjo tapi terus di bumbu terasi udang lagi gitu ya. Dan itu emang enak gitu ya. Nah, tantangannya kan memang ke apa namanya, pricing sama ongkir itu. Nah, jadi kalau mau diangkat ke online itu bukan menyasar retail. Jadi memang menyasar distributor. Jadi memang package-nya itu seperti yang kemarin juga aku ikut kelasnya Mas Hermas juga, itu bangun pasukan distributor tuh gitu. Jadi bagaimana kita mempackage, nah udah dibentuk pasukan distributornya, kita siapin amunisinya, mulai dari yang tadi ya, media sosial, poster gitunya, amunisi itu, terus skrip-skrip penjualannya, sampai ke diskon-diskonnya gitu. Jadi memang kuotanya udah bukan lagi yang retail, yang satuan yang disasar, Kak, karena cost-nya kan. Tuh. Mungkin bisa nanti Kalau Mbak masih Luki, karena udah berpengalaman di kerupuk, Kalau- nanti bisa dibikin package-nya. Tapi kembali lagi, memang Mas Ika bisa melihat nanti datanya setelah 11 tahun berjualan itu masih market fit nggak? Apakah masih ada rumah makan yang membutuhkan kerupuk ini mungkin, atau apa gitu. jadi Misalnya dia bukan rumah kalau makan. dulu Kalau bukan untuk makan, Mbak, karena dia digoreng pasir. jadi Kalau untuk makan kan digoreng minyak, Mbak. digoreng pasir juga buat dimakan atau buat rumah tangga, Iya. apa nih sasarannya? Apa warung? Iya, kalau di rumah makan itu minyaknya digoreng minyak. Betul. Nah, kalau aku kan bergoreng pasir itu satu, misalkan orang yang nggak mau makan minyak, anti kolesterol dan lain-lain gitu loh, Mbak. Nah, itu udah ada profilnya, asik tuh. Ntar jangan-jangan bisa jualan di apotek loh. Benar, kan itu kan uniqueness, Kak. Itu kan uniqueness dari ini kan. Yang penting kita ketemu sama si kelompok orang itu. Berarti itu bagus untuk yang ini ya, yang khawatir kolesterol juga ya? Atau apa? Terus yang Jadi goreng ini siapa? yang goreng ya penggorengnya, Mbak. Kan ada penggorengnya sendiri. Aku cuman bikin kerupuk mentahnya aja. Aku kirimnya nanti ke agen. Nah, Kadang-kadang juga berarti goreng. Mas Sika fokusnya ke membentuk agen itu. Berarti mengedukasi market itu asik banget, Kak. Lo punya dunia sendiri Iya, itu udah. Itu agen. mengedukasi Tapi market sekarang kan orang-orang yang mencari makin peluang. lama kan kompetitor, ya makin lama kompetitor itu kan makin banting-banting harga, Kak, kalau di barang komoditi. Karena kita mau main rasa, orang juga bisa jiplak, main apa bisa jiplak gitu loh. Begitu mudahnya gitu loh orang jiplak gitu loh. Kalau Kak Sika ada komoditi pengalaman ya yang di namanya situ. ya Mbak, orang aku kan hidupku di sentra, satu desa ini yang punya pabrik kayak gitu juga 10 orang lebih kan. Ya kalau aku sih, kalau memang dimungkinkan dibikin package dan itu bisa keluar kota gitu ya, asal ada kayak paket pelatihan atau franchisor gitu loh, Kak. Jadi dibikin si agen-agen ini diedukasi, dan nggak ada masalah sih selama mereka, maksud aku nggak ada masalah gini, menarik ya, asal ada hitungannya ya gitu. Mas Ika memang PR-nya mungkin rada banyak, tapi coba deh dihitung-hitung. Siapa tahu, maksud aku gini, marketnya karena Indonesia tuh gede banget. Kalau misalnya Mas Ika sekarang di kota mana ya? Jadi menyasar ya, mau nggak mau ya, kita nggak harus migrasi gitu, tapi kita menyasar market misalnya ke yang selama ini belum
tersasar, misalnya ke Sumatera atau mungkin ke Indonesia Timur, kenapa enggak? Karena sekali kirim, ya itu perlu banyak teman ya, perlu mengedukasi orang-orang di wilayah-wilayah. Kalau misalnya kita di media sosial ini kan kita ketemu beragam kan, orang-orang dari berbagai kota. Tinggal dibikin package penawarannya itu seperti yang aku lakukan ini, menawarkan gitu, menawarkan dari mulai potensi dan hasilnya gitu, pekerjaannya diperjelas, terus jadi agen itu seperti apa. Insya Allah akan ketemu sih, akan ketemu sama marketnya. Kan Mas Ika udah biasa main Facebook Ads kan? Mereka loh Mbak Luki, jangankan Facebook Ads, ada yang HP, ada yang nggak punya HP, WA aja jarang yang main kayak gitu kok. Ya udah, nggak usah pegang bisnis itu. Wong udah sukses online. Karena memang itu udah capek, nanti mbaknya capek, marketnya ada enggak. Wong kamu nggak yakin ya. marketnya marketnya sudah pasti ada, cuman nggak banyak yang pegang HP. Dan di sosial media baru-baru aja ini ada kayak grup-grup di Facebook itu baru-baru aja. Ya. Baru-baru aja loh mereka. Padahal yang pemain gede-gede malah nggak main di situ. Cuman waktu lalu itu aku kayak menjalaninya tuh kayak sama merem aja. Kita nggak usah effort yang tinggi, penghasilannya oke banget. Itu kelola berapa semakin agen? Aku udah nggak ngitung Mbak. Pokoknya aku kalau perharinya itu kalau 1 ton itu ya keluar terus barang itu. 1 ton ya? Terus nggak ngitung lah, kita kan agen gede nanti. Sekarang masih ya? Masih. Oh sekarang makin lama itu kayak di agen misalkan 1 minggu biasanya 2 kali. Ini kok satu kali, kadang 10 hari 1 kali. Biasanya 1 minggu 2 kali. Kan itu udah lambatan dong. Lambatan banget dong itu. Nah itu berarti Mas Ika ibaratnya kayak buka pasar sebenarnya di online. Itu kalau bisa di package gitu ya, menarik, mengedukasi agen-agen baru, bahkan yang muda-muda bisa jadi loh tertarik. Itu kan tinggal bagaimana kita mencarinya, teman. Media kontennya sudah dibuat belum? Sudah, cuman image kerupuk pasir itu kan kerupuk upil ya. Kalau di Jakarta, aku kirim ke Jakarta itu, mereka bilangnya kerupuk kere, Mbak. Kerupuk kere, kerupuk miskin gitu loh. Padahal secara kesehatan kere itu lebih sehat ya. Iya tahu kere ya. Padahal maksudnya keunggulannya, kalau dari Mas Sika sendiri melihat keunggulannya lebih ke, kan nggak pakai minyak. Ya itu tadi, cuman itu aja. Kalau secara image memang dari dulu kayak lebih tinggi, lebih mahal yang minyak gitu. Nggak usah dipikirin. Enggak, aku ini udah secara umum kayak gitu. Jadi memang dari dulu banget itu harganya di bawah minyak. Nggak mungkin ada kerupuk jenis ini harganya di atas minyak, itu nggak mungkin ada. Ya udah. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi itu tetap menarik, apalagi Mak Sika masih menjalankan dan sudah bukan lagi tervalidasi, itu udah ahli, udah lebih dari 10 tahun. Jadi tinggal kalau mau grab market di online gimana gitu ya. Dibikin dong akunnya khusus. Itu udah keren banget kalau apalagi masih berjalan loh, nggak ada cerita, nggak boleh confident, itu mah udah ahli, Kak. Wah, itu. Cuman memang kalau kendala di ongkos apa itu ya masih dipikirin package-nya. Mbak Luki selain skincare pernah fashion juga nggak Mbak Luki? Enggak, aku nggak mau fashion. Kalau yang sekarang memang menarik ya, maksudnya dengan model reseller dropshipper menarik fashion. Cuman aku sendiri aku nggak pengen sih, nggak pengen yang ini sih. Pasti itu harus update, sementara aku baju sebulan belum tentu beli 1 gitu. Jadi aku nggak bisa promote ya, yang bukan diriku kan. Makanya kan aku tarik lagi kan sama teman-teman, nggak harus sih menjalankan seperti yang aku sarankan, tapi kayaknya hampir semua orang dia akan berat ya. Maksudnya kalau Mas Sika aku nggak tahu ya berkenalan dengan kerupuk itu apakah karena lingkungan, ada contoh, ada keberhasilan, atau cuma tinggal meneruskan atau apa, tapi punya confident di situ, bahkan menghasilkan itu
luar biasa, itu rezekimu Mbak. Tapi buat yang baru memulai, jangan kayak kerjaan deh, jangan nyari duitnya gitu ya. Evaluasi lagi dirinya, cari kekuatannya. Kalau emang senangnya di fashion silahkan, mau fashion. Ini ada satu konten kreator nih dari Bangladesh, ya Allah, wajahnya juga dalam arti gini ya, intinya dia sangat confident sama dirinya. Dia dari baju hari-hari aja dia tuh posingnya tuh udah di KNY gitu ya, udah brand ternama. Sampai beneran ini tahun ini akhirnya setahun dia bikin konten setiap hari, yang tadinya cuma pakai lampu-lampu templok di rumahnya, itu sekarang sama kayak inilah Kebi lah gitu. Jadi maksudnya confident itu pokoknya nomor satu. Terus message itu kayak misalnya tadi Mbak Sika di kerupuk, berarti message-nya apa? Kalau emang orang merendahkan dalam segi harga, bentuk apa ya, berarti bentuknya bisa dibenerin nggak gitu ya, ukurannya mungkin ya bisa kok. Ini kan semua cuman perkara modifikasi. Nah kemudian pesan-pesannya itu message-nya harus clear. Kalau ini kerupuk, siapa sih orang zaman sekarang makan nggak nyari kerupuk gitu kan? Kalau di luar negeri nyarinya kentang, kalau di sini nyarinya ini, yang gitu-gitulah. Dan ya keunggulan-keunggulan dari si kerupuknya itu perlu di, meskipun orang kalau tertarik, yang kakak buka misalnya si keagenan tadi itu, membuka peluang usahanya gitu, biar lebih kelihatan untungnya ya, nggak berat juga, kenapa enggak? Nanti orang kalau udah mau coba, udah penasaran, apalagi lihat konten rutin, pasti dia akan terbuka peluangnya gitu, mau coba gitu ya, nggak apa-apa sih, aku juga bingung mau jualan apa, tapi kanan kiri rumah makan, mau jual ini. Iya, nanti Mbak Sika dengan tim yang akan mengajarkan bagaimana cara menawarkan, mengedukasi. Itu asik banget sih Kak. Insya Allah. Thank you Mas Sika, nih banyak banget bisnisnya, gila. Kok masih mau sih hadir di Zoom aku yang nggak jelas ini? Tapi enak ya Kak, kita bisa ngobrol ya. Kan belajar ini, aku belajar online, nyasar-nyasar di Facebook gitu kan. Itu kalau aku perlunya tuh kayak yang skincare. Oh iya, aku belum cerita ya. Sebenarnya kalau rumah jahit. Banyak banget ceritanya, yang lain mau cerita juga nggak nih? Gigit ya. Tanya dulu yang lain ya. Teman-teman, ayo yang lain, aku benar-benar pengen kita bareng-barengan di sini. Jangan lihat komitmen fee-nya, karena kalau teman-teman kayak Mas Sika nih ya, udah pasti nih kalau Mas Sika ikut pasti balik nih ya. Ini komitmen fee akan dikembalikan apabila Anda menyelesaikan semua tantangan. Teman-teman jangan lihat begini. Kalau pengusaha itu melihatnya sehari berapa. Ini tuh harusnya sehari 10.000 alias 300.000. Tapi aku nggak mau, karena ini cuma komitmen fee. Teman-teman tuh kalau otaknya sebagai pedagang, nggak boleh jadi karyawan. Harus mau ngeluarin uang, harus mau nyiapin waktu, harus mau, ya masih Kak, harus mau bangun skill, habit, kebiasaan, gitu ya. Uang gampang insya Allah. Nah, uang gampang dalam arti, mungkin ini besar buat kita, tapi ini adalah cambuk hukuman kalau kita nggak disiplin, karena disiplin itu nanti nomor satu kok gitu. Makanya aku ini nggak akan sulit karena cukup dengan 30 menit di pagi, atau pokoknya ya jangan sampai lolos. Jadi teman-teman kalau bisa juga punya agenda, oh hari ini gue udah setor nih tugas 1, 2, 3, 4, nanti aku juga data gitu. Makanya aku nggak bisa banyak-banyak nih, 20 orang aja. Begitu teman-teman, udah jam 9 nih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak waktunya. Mungkin ada satu orang penanya lagi yang mau memperjelas, kita juga bisa ngobrol lagi di grup ya. Ya, insya Allah. Kalau Lucky, makasih. Ya, kamu Tiara, yes. Kalau itu materi Tribelio itu maksudnya masih sama-sama di bimbel online kita atau nanti setelah selesai 30 hari challenge ini? Ya, jadi yang di Tribelio itu sambil nunggu ini teman-teman akan itu namanya halaman member ya Kak. Jadi buat yang serius gitu ya, seperti teman-teman yang ikut program ini, teman-teman punya akses ke ilmu-ilmu basic ya, ilmu desain, ilmu copywriting. Itu teman-teman bisa akses itu. Ada
7 atau 8 modul lah. Kalau memang ada waktunya dan mau praktek. Nah, nanti video-video kita juga akan diupload di sana. Praktis sebenarnya teman-teman yang sudah akses Tribelio, keluar dari grup WhatsApp nggak apa-apa. Gitu. Karena nanti informasinya akan sama, bahkan lebih detail dan membantu untuk action itu di Tribelio. Gitu. Jadi Tribelio itu soalnya topik pembahasannya misalnya Kak Mutia lagi bingung konten. Nah, nanti ada tuh topiknya yang konten gitu. Kalau misalnya lagi bingung copywriting atau bingung mindset, aduh nih gue kayaknya nggak cocok nih di bisnis ini dan sebagainya. Nah, itu bisa scrolling topik-topik yang mindset misalnya. Bisnis online-nya contoh-contoh bisnis teman-teman ada di bisnisku gitu. Di bisnisku ntar teman-teman boleh bikin konten, minta dikoreksi konten atau berbagi peluang event gitu, silakan aja. Di situ lebih intens sih. Kalau di WhatsApp kan kadang kita nggak bisa lihat topiknya, terus juga random, terlalu banyak komentar orang gitu. Oh iya siap Kak. Hmm. Makasih Kak. Thank you. Ikutan kan? Kamu Tia? Iya. Pengen Kak. Insya Allah bismillah ya. Kenapa? Karena aku mau temenin teman-teman yang belum punya habit rutin nih. Kamu Tia soalnya aku lihat udah bikin konten juga, tapi ada yang perlu diperbaikin nih dari kontennya, optimasi dari bio kemarin udah sih ya. Nah itu nanti sambil kita belajar, sambil disiapin kontennya yang siap diupload. Tadi dengar nggak di awal yang aku cerita, Bimbel Online akan punya stok konten yang teman-teman setiap harinya tinggal re-upload. Iya Kak, tapi masih belum kebayang itu maksudnya kita re-upload tuh kan misalnya aku kan bergerak di bidang skincare nih. Kayak aku tuh masih belum kebayang misalnya nanti Kak Luki nyiapin kayak konten, ntar aku tinggal ganti kata-kata atau tinggal ganti foto atau gimana gitu Kak? Yes, konten yang dibikin sama Bimbel Online bentuknya akan cukup umum, tapi membuka wawasan bisnis online. Nah, jadi kamu Tiara bisa ganti covernya aja sama belakangnya, terus itu ceritanya adalah yang menunjukkan kalau kamu Tiara serius berbisnis online dan melayani klien gitu. Jadi nanti konten-kontennya misalnya ya. Sorry, bentar. Ya. Nah, misalnya kenapa alasan go online itu apa misalnya. Nah, nanti itu ada kontennya. Nah, di depan kamu Tiara bisa bilang kalau aku tuh selama ini jadi karyawan, mau bentuknya tulisan, mau cuman foto aja, nanti aku ajarin bikin cover aja yang fotonya bisa hovering gitu, terus bikin tulisan. Aku tuh selama ini, alhamdulillah selama ini aku kerja sebagai karyawan misalnya. Jadi kasih opening aja, kasih cover aja gitu, nanti konten isinya pakai yang Bimbel Online gitu. Semangat ya buat teman-teman yang lagi ngejalanin gitu. Jadi intinya kamu Tiara punya konten rutin yang memang nggak di skincare ya, ini di bisnisnya gitu. Gimana? Pokoknya jangan sampai putus aja si konten itu, one day one content. Salah satunya ya dari si Bimbel Online ini. Kalau punya konten sendiri lebih bagus Kak, fokus berdialog dengan target marketnya. Kan nanti setiap hari kan ada materi tuh. Gimana? Kenapa Kak? Setiap hari kan ada materi nih di WhatsApp. Suaranya putus-putus gimana Kak? Oh sorry, setiap hari kan ada materi di WhatsApp. Nah di materi ini itu nanti dia akan bicara tentang target market, bicara tentang misalnya masalah yang dihadapin sama target market. Jadi ini tuh trigger gitu ya, kayak pertanyaan. Sifat di WhatsApp itu nanti sifatnya kayak pertanyaan. Nanti kamu jawab karena udah baca, dan itu akan membantu kamu lebih mengenal lagi target marketmu, untuk kepikiran buat bikin kontennya juga gitu. Nah nanti itu
diarahkan buat bikin konten sendiri. Kalau dimungkinkan, kalau nggak mungkin ya re-upload aja konten dari bimbel online. Oh iya ya, Kak. Berarti nanti untuk pertama kita ibaratnya re-upload ya, nggak ada ngomongin tentang produk masing-masing peserta di bimbel online ini gitu. Bisa, bisa. Kan kita nih beda-beda nih Kak. Ada yang sudah biasa punya konten. Nah, ini nanti di challenge ini akan hanya dipertajam jadi konten-kontennya, oh iya ya, kalau gitu aku mau bahas tentang misalnya tadi Masika kerupuk gitu ya. Oh iya ya, selama ini emang ada ya kerupuk digoreng nggak pakai minyak, pakai apa ya gitu. Misalnya, oh ternyata ada yang pakai air fryer, ada yang pakai apa gitu kan. Mungkin itu akan nanti akan ada materi tentang hook ya. Di copywriting itu nanti bicara tentang opening, hook-hooknya. Pembukanya tuh nanti dengan pertanyaan, dengan urgency gitu. Nanti kita praktekin bareng-bareng. Tapi kalau mau dipraktekin di bisnisnya, ya berarti mesti siapin waktu khusus kan. Berarti masa setiap hari praktekin ilmu yang baru dapat pagi, kalau memang kepikiran sih asik ya gitu. Tapi kalau mau pakai stok yang ada atau mau re-upload konten juga bisa. Prinsipnya adalah kita mau sama-sama upload konten gak putus, sambil kita merapihkan lagi nih jalur bisnis kita nih sudah sesuai belum, target marketnya sudah ini belum. Jadi setiap minggu ada tugasnya Kak. Minggu pertama itu Kakak menuliskan, nanti ada formnya, menuliskan tentang diri dan bisnis. Nih, self dan brand identification Kak. Jadi di minggu pertama materinya ini. Materinya mengidentifikasi. Jadi Kakak makin yakin sama apa produk, jasa, penawaran yang Kakak bawa. Gitu. Terus minggu kedua, ini gimana caranya menentukan ideal customer? Yaitu sama-sama jualan skincare, tapi ternyata ideal customer kamu Tia misalnya orang-orang yang seperti kamu Tia, orang-orang yang misalnya berjuang untuk yang acne fighter, kemudian mungkin yang masih naik kendaraan umum gitu ya, sehingga terpapar oleh polusi dan sebagainya itu. Jadi ideal customer-nya mungkin bisa berbeda. Misalnya aku fokusnya di anti-aging. Nah, itu nanti ada formnya nih, Kak. Oh, Ini, iya, iya. ini form mingguan. Nah, kemudian setiap harinya tadi ya, berbalas WhatsApp itu, kemudian upload konten, kemudian sama tugas mingguan. Tugas mingguan sama Zoom. Tugas mingguan itu yang nanti di submitnya di Tribelio itu. Jadi submit tugas gitu. Oh iya Kak, ya. Oke Kak, makasih Kak. Semoga ya kamu Tia, Bismillah, karena ya Ya. kita komunikasi aja sih mana yang sulit, mana yang bisa, harusnya sih bisa diaplikasikan selama apa namanya, misalnya nih upload setiap hari tugasnya, kan tugasnya 4. Ya. Upload setiap hari. Tapi ini kontennya bimbel online di TikTok, aku adanya di Instagram, ya uploadnya di IG Reels, infoin aja di depan mau pakai media sosial yang mana kan gitu. Jadi selalu ada solusi, cuman Oh iya, siap. kan, jadi nanti ada formnya, tinggal diisi mau pakai media sosial mana nih yang terdaftar. Jadi nanti kita koreksinya dari situ. Oh, nggak putus nih tiap hari, nggak pakai kontennya bimbel online sih, tapi dia selalu upload dari tanggal 1 sampai 30. Balik deh duitnya. Cecing. Gitu. Iya, iya. Itu. Jadi kita mau Soalnya sama-sama Kak, merapikan. mau nanya, ini kan aku kan punya IG 2, yang satu yang buat akun bisnis, yang satu IG pribadi. Sedangkan IG bisnis followersnya tuh lebih banyak dibanding IG pribadi. Tapi ketika aku bikin Reels, lebih FYP di IG pribadi gitu dibanding IG bisnis. Itu apa karena aku IG baru ya di IG bisnis apa gimana ya Kak? Jadi FYP-nya tuh sedikit gitu, padahal ngupload-nya di hari yang sama, di jam yang sama, paling beda berapa menit apa berapa detik doang gitu. Nah, itu kita mesti lihat lagi di profil, di bio-nya sama di follower-nya itu udah cocok belum?
Nah, kalau di pribadi tadi kakak di bio-nya informasinya apa ya? Nggak ada sih, cuman kayak tulisan biasa doang, konsultan Jafra gitu doang, nggak ada Pribadi lah ya. nomor-nomor atau apa gitu. IG pribadi aja. Terus teman-temannya pun ibaratnya kalau followers teman-teman di kampung semua gitu, kebanyakan teman-teman sekolah dulu gitu. Udah kenal ya. Terus Iya udah kenal kalau yang IG pribadi. bisnis fokus Jafra ya? Iya, kalau yang bisnis Jafra, tapi followers-nya ya aku random aja, ada yang aku suka misalnya aku follow, terus kalau emang dia follow back ya jadi saling follow back. Kadang aku follow tapi orang-orang nggak follow back. Ada juga yang aku nggak follow, mereka follow ke aku gitu. Tapi ketika aku upload reels, yang like-nya itu orang followers nggak ada, orang yang nggak dikenal juga nggak ada gitu, paling cuma Ya, 1, 2 beda itu sama nggak IG bisa, pribadi. belum bisa dievaluasi Kak, karena kamu Tia untuk bisnis follower kamu Tia itu masih random, belum punya profil yang sama, belum target market ya kan. Kalau memang itu mau berbagi tips dan trik skincare atau kecantikan, setiap hari kamu Tia udah nambah teman belum? Minimal 3 orang. Yang kita pernah latihan. Kadang sih Kak. Nah, nanti itu. Iya, kadang aku kalau lagi sepi aku follow-in orang-orang, tapi ya kadang ada yang nggak di-follow back sih sama orang. Nggak apa-apa. Nah, memang kita salah satu nanti materi di WhatsApp juga akan keluar parameter-parameter yang membuat teman-teman nggak akan kecil hati. Karena ini nggak mudah, Kak. Kamu Tia, ini tuh butuh konsisten. Tanya Mas Ika tuh yang udah 11 tahun, ngeri gue. Ya, Kak Mas Ika nggak mudah gitu kan. Mesti ketemu banyak orang. Nah, kalau di online, ketemu banyak orang nggak seboros kita mesti ketemu orang offline, mesti traktir kopi, mesti main ke rumahnya, ngongkos, dan sebagainya. Nah, kita yang sudah dipermudah ini mesti punya target-target tertentu gitu ya, dimulai dengan berkenalan dengan 3 orang, tapi kenalannya pakai apa gitu ya. Jadi teman-teman tuh nanya, ngobrol di bimbel online itu, ini skrip kenalan aku kayak begini, oh masih kepanjangan, yang pendek aja, mau nggak lo temenan sama orang kebanyakan omong kayak gue gitu ya. Maksudnya kita bikin skrip yang pendek gitu ya, berkenalan, salam kenal Kak, tapi tentunya kita mesti bikin kita juga ini ya, maksudnya kalau kenalan sama orang tuh biasanya aku lihat kontennya dulu. Kak, thank you ya udah sharing, kontennya keren banget. Salam kenal Kak, aku Lucky dari gini bimbel online gitu ya. Saling follow yuk, saling untuk kolaborasi ke depan gitu. Gimana pokoknya kita emang berteman ya misinya. Nah, itu kalau followernya udah di atas 1000, nah itu baru kita bisa bilang likes-nya apanya gimana gitu. Kalau sekarang belum ya kita kejar ke 1000 dulu. Oh iya siap Kak. Nggak apa-apa kamu Tia, semua juga gitu. Cuman kan kamu Tia berbagi waktu sama kantor, jadi jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, tapi parameternya jelas gitu. Bikin komitmen kecil yang insya Allah berhasil. Iya, soalnya kadang Kak suka ada kayak envy gitu loh sama orang-orang, misalnya cuman aku sering lihat orang ya gitu, cuman upload di WA nih, katalog kan kata Kak Luki bilang jangan upload katalog berjalan. Aku tuh sebisa mungkin nerapin, walaupun kadang-kadang di-upload, kadang-kadang nggak, misalnya yang tips merawat kulit kering atau merawat kulit wajah, aku tuh jarang banget ngupload katalog gitu di WA. Nah, sedangkan orang yang ngupload katalog setiap hari, terus closing gitu. Siapa? Yang upload siapa? Kamu Tia sih Kak sesama. Kamu Tia jangan lihat closingnya sayang. Dia itu sudah dipercaya. Dia sebelumnya sebagai apa? Aduh terlalu banyak, kita nggak bisa bandingkan diri kita sama orang. Oh iya. Terlalu banyak. Dia bisa jadi dia menuai, misalnya selama ini dia punya teman memang di kalangan yang jajanan segitu, itu tuh udah jajanan buat mereka. Mereka ngusulin ya ibaratnya Raffi Ahmad ngeluarin keripik enak nggak enak juga kita penasaran, misalnya kan gitu. Iya.
jangan lihat ke situnya. Yang penting aku mau memberikan optimisme ke teman-teman. Nanti teman-teman di minggu pertama akan lihat. Kalau otaknya teman-teman sebagai pebisnis, jadi pebisnis itu nggak mudah, nggak murah. Teman-teman harus siap. Tapi kalau kita dari karyawan, kita jangan bilang, gue punya bisnis. Aku bukan teman yang ngomong seperti itu. Aku akan ngomong, oke, kalau gitu teman-teman siapin mental pedagang dulu. Teman-teman harus tahu caranya membawa diri dan mengenalkan. Kayaknya suaraku robotik ya? Enggak, Kak, aman. Aman ya? Gitu, Kak. Jadi nanti ada tahapnya, terus disiapin skrip perkenalannya, terus kita berkenalan dulu gitu ya. Berkenalan, terus upload konten dulu. Nah, kalau otaknya pebisnis itu kayak tadi Mak Sika ngomong itu udah bicaranya giveaway, bicaranya udah endorse, sudah bicara iklan gitu. Jadi memang harus siap ngemodal. Bahkan banyak di antara kita pebisnis online ngemodal iklan sehari 200.000, sehari 50.000, itu nggak boleh putus 3-6 bulan, Kak. Dan itu paling tidak nggak boncos ya, maksudnya penjualan paling sebesar investasi pengeluaran aja kita udah happy, karena kita udah bertemu dengan target market yang tepat. Itu nanti kita data, terus kita rawat lagi, kita upsell lagi. Nah itu udah kelasnya pebisnis lah ya. Nah di sini kita mau bisa menjual dulu, makanya nanti ada challenge-nya yang membantu teman-teman bisa membawa produk jasanya teman-teman itu sebagai solusi buat orang yang teman-teman. Misalnya ngomongin skincare jerawat, kita akan berkenalan masuk ke grup-grup si acne fighter tadi, Kak. Si orang-orang yang memang berjuang dengan jerawat. Nah, kita punya testimoninya. Kak, izin cerita ya, Kak ya, sebagai teman nih, udah kenalan. Nah, itu didata dulu. Nah, nanti kita bikin broadcast ya. Kalau manual bikinnya pakai broadcast karena udah saling simpen data. Tapi sebelumnya kita latihan bikin dulu lead magnetnya. Lead magnet itu berupa misalnya e-book ya, atau pelatihan atau informasi, itu yang harus kita siapin. Kalau di online harus siapin tester istilahnya. Kalau aku dulu di skincare, aku siapin sampel. Ya memang harus ngemodal. Nah, itu yang bikin bisnis kok berat ya. Bukan berat, ada caranya. Kalau misalnya belum sanggup, ya ganti bisnisnya. Cari yang latihan dulu deh. Makanya aku ajak sama teman-teman kalau ngerasa berat di bisnisnya, takut, terus hatinya juga separuh hati, jangan terpatok sama bisnisnya. Bisnis itu bisa diganti. Nah, seperti bisnis produk edukasi bisnis online ini, kayak sekolah, teman-teman. Siapa sih yang nggak butuh sekolahan? Semua lapisan, apalagi bisnis online. Pedagang itu ada level-levelnya. Pasti nyari mentor, pasti nyari ilmu. Buat apa? Buat omset yang lebih gede lagi, buat hasil yang lebih ini lagi, lebih detail, lebih rinci, lebih menghasilkan. Gitu. Makanya produk edukasi bisnis online itu luas. Makanya teman-teman yang apalagi sudah pernah beli program di bimbel online, manfaatin kesempatannya. Badannya teman-teman harus tahu dulu kalau bisa berhasil jual. Jadi kalau yang belum punya income sama sekali, ambil produk yang gampang dijual itu dulu. Jangan bicara yang ideal, jangan bicara semua orang bikin warung kopi, gue juga bikin, yang ada boncos karena nggak bisa ngejual, nggak punya komunitas, nggak bisa nambah temen, yang gitu loh, Kak. Nah itu yang kita akan bongkar sedikit demi sedikit. Insya Allah itu akan menjadi habit yang habit ya. Ini yang nggak pernah dibongkar. Ini kenapa aku bisa temenan sama mentor-mentor hebat itu karena aku bilang begitu. Ini yang kalian omongin nih bahasa-bahasa dewa gitu. Nah kalau follower kalian itu beragam, yang kalian bisa grab itu yang akademisi doang, yang sekolahan doang, yang udah berbisnis doang. Nah ini yang pemula-pemula belum kegarap. Sini gue bantuin. Yang pemula-pemula ini biar ada di ekosistem aku di bimbel online, tapi kamu yang bawain ilmu-ilmunya ke mereka, gitu Kak. Terima kasih banyak teman-teman sampai malam. Kalau ada yang belum terjawab,
ya untuk kaitannya ikut challenge ini. Memang aku nggak buka terlalu panjang waktunya. Tadi Mbak Sika juga bilang, kok ini udah Desember aja gitu ya. Ini cuman pembuka, karena aku buka di harga promo biar nggak berat buat teman-teman. Dan teman-teman nggak harus ambil banyak produk. Yang teman-teman harus yakin adalah produk itu bisa bantu teman-teman beraktivitas bisnis online yang menghasilkan. Jangan bicara hasil dulu, aktivitasnya apa aja. Kadang kita beli buku aja kita nggak tahu mau aktivitas apa kok gitu. Nah, ini program yang khusus dibuat buat nemenin teman-teman aktivitas setiap harinya. Di tengah kesibukan teman-teman, di tengah teman-teman berdagang, bekerja, latihan deh ini. Setiap hari nanti akan ada bukan motivasi, tapi ilmu-ilmu praktis, pengetahuan, parameter. Oh, maksudnya ini tuh target market. Oh, lead magnet kayak begini. Oh, aku mesti siapin ini ya. Susah kalau di bisnisku. Oh, ya udah pakai bisnis edukasi bisnis online aja deh. Kurang gue cuma mau latihan doang. Ya nggak apa-apa. Pakai ilmunya ini gitu. Pakai materinya ini. Gitu ya Kak, terima kasih banyak. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga kita bisa diskusi lagi di grup kalau memang ada keperluan. Ini programnya aku perpanjang sampai Rabu ya. Oh maaf, tapi mau tanya Bang Furkon. Izin live, terima kasih. Alhamdulillah. Gak apa-apa kalau nanti mau dijawab di grup. Tribelio, apakah CRM? Belum bisa open mic. Oh, ini pertanyaannya ya. Teman-teman, ada sedikit pertanyaan dari Mas Furkon. Tribelio itu semacam Facebook group, teman-teman. Tribelio itu aplikasi semacam Facebook yang dibuat sama Denny Santoso, ya. Digital marketer ya. Digital entrepreneur Denny Santoso. Aku rasa banyak teman-teman juga udah kenal. Kalau belum kenal bisa di Google. Lebih banyak dari Mas Hermas dia lembarnya. Nanti kita bisa tanya jawab sama kode Zoom dengan siapa ya Kak? Maaf aku jawab dulu yang Tribelio itu ya. Jadi aplikasi semacam, kebayangnya semacam Facebook group, tapi di situ teman-teman sama sih ya, ada topik ya seperti di Facebook group, kemudian teman-teman bisa tanya jawab langsung sama aku sih ya. Kalau di grup itu nanti fasilitatornya aku, kalau mentor-mentor nggak langsung di situ, nanti bisa tak tanyain kalau aku lagi meeting sama mereka. Nah, tujuannya adalah teman-teman bisa akses materi kalau di Tribelio, terus juga bertanya sesuai topik. Itu sih buat nemenin teman-teman yang kesulitan hari-hari berbisnis online itu habitnya, aktivitasnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau CRM itu adalah tools yang aku pakai untuk menservis, merawat orang-orang ya, target market aku, mengedukasi gitu ya. Jadi broadcast ribuan orang sehari. Sebenarnya kalau satu device 3.000 orang mungkin ya. Kalau banyak device ya tinggal dikalikan saja gitu. Nah, itu yang anti ban gitu Kak. Anti ban karena ada triknya, nggak bisa langsung penawaran juga ya, harus dimulai dengan skrip perkenalan, skrip edukasi, kemudian kalau dimungkinkan ya memang ada gimmick ya, berkenalan dan sebagainya, baru kita bisa lakukan penawaran. Jadi nggak bisa langsung ke tools buat teman-teman yang memang masih manual. Nanti kita akan di grup ini akan bicara tentang habit manual dulu sih, gitu. Walaupun memang kalau untuk hasil di atas nilai UMR, puluhan ratusan juta bisnis ya kita harus menginstall tools-tools seperti itu ya, biar lebih terukur dan bisa segera masuk ke yang iklan berbayar juga. Jadi bisa lebih menyasar penjualan dan income lebih baik, lebih banyak ya, karena ibaratnya makanannya ditebar di marketnya gitu ya, di market yang lebih luas dengan kategori profil si target market yang semakin jelas. Kak Zoom boleh dong, ini aku malah emang namanya Zoom ya, ini dengan siapa, maaf boleh kenalan dulu. Kok tiba-tiba nanya kode ini nih, wah boleh nih kita ngobrol sedikit ya.
Kak Zoom dengan siapa? Yuk, monggo kenalan. Nanti kita jual konten mastery juga, Kak. Konten mastery. Buku ya? Buku konten kreator atau konten mastery-nya. Ini siapa ya? Aku lagi garap sih. Ya, Kak Zoom open mic aja nih. Wah, nih aku ya yang lagi buat konten kreator ya bukunya. Insya Allah, semoga ada jodoh rezekinya kita bisa ikutan jualin juga nantinya. Jualin dalam arti kalau di bimbel online bukan jual produk ya, kita pengen menginstall ilmu-ilmunya ke dalam bisnis kita. Jadi kalau nungguin mentor turun gunung ada waktunya gitu ya, nggak bisa setiap hari kan. Tapi dia akan bimbing kita minimal setiap minggu, khususnya buat yang berkomitmen dan memang ingin membawa produknya itu nanti bisa dibimbing sama mentor seperti Kodeni itu. Oh, CRM tadi udah, Mak Sika. Kalau aku mau buat Tribelio tapi masih bingung. Nah, kalau Tribelio sementara buka akun dulu kayak di Facebook, terus nanti masuk ke tribe aku dulu buat dapetin ilmu bimbel online udah cukup. Ya, itu. Nah, nanti kalau Mak Sika udah kebayang profil target marketnya dan udah seperti bimbel online, sudah bisa bikin kolam-kolam, sudah mau merawat, dipindahin ke Tribelio. Berarti kan udah bisa bikin konten-konten yang merawat komunikasi di dalam grupnya gitu, Kak. Iya, asik sih Tribelio, terutama buat yang memang mau merawat kolam prospek ya. Ada siapa aja? Saya nggak mau jawab nih, Kak Zoom, kenalan dulu, oi. Yo, kenalan dulu. Ngomong-ngomong udah malam nih teman-teman ya. Jadi panjang, seru juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kak Zoom boleh open mic, open cam kalau dimungkinkan. Ayo kenalan dulu. Saya nggak mau jawab karena itu mentor yang belum final juga sih kerjasamanya sama bimbel online. Tapi ya di bimbel online nanti akan ada mentor-mentor yang akan bantu kita. Kateo, Kateo. Ya, nih Kateo nih banyak mempromosikan produk bisnis online juga nih ya. Ya. Sejauh ini sih itu sih Kak, ya. Hermas Puspito, Denny Santoso, Indah Warsetyo gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa ikut praktekin bareng-bareng. Insya Allah biar teman-teman juga bisa lebih jelas ya. Kalau udah jelas jalurnya kan jadi ketahuan gitu ya. Oh kita kurang di mana? Apakah kurang di konten, kurang di interaksi, terus juga lead magnet-nya nggak konversi gitu ya. Nah dengan habit yang akan ada di 30 days challenge ini akan membantu teman-teman punya kebiasaan untuk bisa mudah untuk menawarkan ya, menyampaikan pesan-pesannya itu ke orang yang tepat gitu. Jadi bukan cuma sekedar upload konten, tapi kontennya itu bunyi sesuai dengan pesan menjawab permasalahan si target market. Begitu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam ya, mohon maaf kalau aku ada salah kata nih. Masya Allah. Makasih Kak Luki ilmunya. Sambil makan nggak sih? Udah malam ya, minta maaf. Aduh. Kak Luki, iya nih Bang Teo nih. Ya gitu teman-teman ya, kalau misalnya di challenge ini ngerasa, oh kayaknya aku mendingan latihan jualan produk edukasi dulu, nggak ada masalah. Karena nanti tetap bisa shift ke bisnisnya teman-teman, karena poin pertama adalah teman-teman bisa cerita ke audiensnya kalau wah asik nih gitu ya, asik nih Desember ini aku lagi niatin minta doa aja sama audiens, itu mereka lebih appreciate, mereka akan lebih like gitu ya. Itu bentuk interaksi. Jadi kita nggak perlu bilang kita hebat, kita nggak perlu bilang, yang penting kita serius, kita pelajari approach dan pendekatannya, nanti pesan-pesan kita akan lebih didengar. Mau beralih ke skincare, mau ke fashion, nantinya nggak apa-apa. Tapi mereka lihat kita profesional dan memang serius untuk membangun bisnis online.
Insya Allah. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Luki. Sama-sama teman-teman. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.